Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawatir rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada yang masih kita bahas pada pembahasan tentang mubtada dan khobar, dan juga lebih khusus tentang khobar yang berupa jumlah. Ya, telah kita baca di pertemuan yang lewat tentang khobar yang berupa jumlah itu ada dua macam. Yang pertama adalah di mana khobarnya ini secara makna itu sama dengan mubtada'nya. Kemudian yang kedua adalah khobar yang secara makna itu tidak sama dengan mubtada'nya. Ya, maka apabila khobar yang berupa jumlah tersebut secara makna itu sama dengan mubtada'nya, ya, maka tidak perlu ada robit, tidak perlu ada pengikat yang mengikat antara dia dengan mubtada'nya. Kemudian apabila khobar yang berupa jumlah tersebut itu secara makna itu berbeda dengan mubtada'nya, maka ini yang harus ada robit. Dan itulah yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Ya, istiratul robiti wa anwa'uhu. Ya, disyaratkan adanya robit, pensyaratan adanya robit, dan juga macam-macam robit yang mengikat antara khobar yang berupa jumlah dengan mubtada'nya. Di halaman 117, di cetakan yang ada di hadapan kami, Pensarah mengatakan, fa'illam takun jumlatul khobari nafsal mubtada'i fil ma'na fala budda fiha min rabitin yarbitu bil mubtada'i. Apabila jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut secara makna itu tidak sama dengan makna mubtada'nya, fala budda fiha, maka haruslah fiha pada khobar tersebut, pada jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut, min rabitin, harus mengandung rabit, yarbitu bil mubtada'i atau yurabbitu bil mubtada'i, yang mengikatnya dengan mubtada'. Litakuna syadidatal ittisali bihi, supaya dia memiliki hubungan yang kuat dengan mubtada'nya. Walaula rabitu lakanat ajnabiyatan, dan kalau seandainya bukan karena rabit tersebut, maka jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut nanti malah menjadi ajnabiyatan, menjadi teranggap bukan bagian dari kalimat tersebut, artinya dianggap kalimat yang baru. Kalau seandainya nggak ada robitnya, maka boleh jadi nanti jadi ajnabiyah, artinya teranggap tidak punya hubungan dengan mubtada'nya, dianggap kalimat yang baru. Di anal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqilun. Karena hukum asal dalam jumlah, dalam kalimat, annaha kalamun mustaqilun, dia merupakan kalam tersendiri, kalimat tersendiri. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, hukum asal kalimat, nah, itu adalah ya kalimat sendiri. Ya, tidak ada hubungannya dengan kata sebelumnya ataupun yang lain. Ini hukum asal kalimat. Ya, kalimat itu ya dihukumi ya kalimat sendiri, berdiri sendiri. Ya, sehingga di sini ketika ada sebuah kalimat kok menduduki kedudukan tertentu dalam sebuah kalimat besar. Nah, kalau ada sebuah kalimat yang dia menduduki kedudukan tertentu dalam sebuah kalimat besar, nah, maka perlu ada sesuatu yang mengikat kalimat tersebut supaya dia teranggap terhubung dengan kata yang lain dalam kalimat besar tersebut. Nah, dalam kasus kita ini ya, terhubung dengan mubtada'nya. Nah, maka supaya jumlah yang ini mau kita dudukan sebagai khobar ini masih teranggap terhubung dengan mubtada'nya, maka di sini perlu ada rabit, perlu ada pengikat. Fa idza ja'a ar-rabitu ulima annaha lil mubtada'i. Apabila ja'a datang ataupun terdapat ar-rabitu, rabit pada jumlah tersebut,
Ya, ulima maka diketahuilah annaha lil mubtada'i, bahwasanya dia itu merupakan khobar untuk mubtada tersebut. Kemudian selanjutnya beliau sampaikan tentang kata-kata apa saja yang bisa menjadi robit dalam sebuah jumlah yang kita dudukkan sebagai khobar. Namun sebelum itu, coba kita baca footnote nomor 2. Nah, footnote untuk keterangan dari perkataan pensyarah faidza ja'a ar-rabit ulima annaha lil mubtada. Apabila ada rabit, maka diketahuilah bahwasanya dia itu adalah khobar untuk sang mubtada. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan hada ahadus syuruti fil jumlati al-waqi'ati khobaran. Maka ini merupakan salah satu syarat untuk sebuah jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Jadi syarat yang pertama tadi, jumlah tersebut apabila ditinjau dari makna, itu tidak semakna dengan mubtada'nya, maka dia harus mengandung robit. Untuk mengikat antara dia dengan mubtada. Maka ini adalah salah satu syarat untuk supaya supaya jumlah itu bisa berkedudukan sebagai khobar, maka dia mengandung robit. Wasyartus tsani, adapun syarat yang kedua, alla takuna nidaiyatan. Syarat yang kedua adalah jumlah tersebut, jumlah yang mau kita dudukkan sebagai khobar tersebut adalah tidak berupa jumlah nidaiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh nida, panggilan atau huruf nida. Fala yasihu, maka tidak boleh kita katakan Khalidun ya a'dalan nasi. Khalid wahai seadil-adilnya orang. Khalid wahai seadil-adilnya manusia. Wahai manusia yang paling adil. Dengan menganggap Khalid ini adalah mubtada, kemudian jumlah ya a'dalan nasi ini sebagai khobar, maka ini nggak boleh. Karena syarat jumlah yang mau kita dudukkan sebagai khobar itu tidak boleh berupa jumlah nidaiyah. Ini syarat yang kedua. Jumlah tersebut tidak boleh berupa jumlah nidaiyah. Tidak boleh berupa jumlah yang diawali oleh huruf nida atau memanggil ataupun menyeru. Wasalisu, kemudian syarat yang ketiga, alla takuna musaddaratan bi ahadil hurufi lakin wabal wa hatta. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak didahului bi ahadil huruf dengan salah satu dari huruf-huruf berikut ini. Yang pertama adalah lakin atau lakinna, kemudian bal, kemudian hatta. Wa hadhihi salasatu mujma'un 'alaiha kama qalahu as-Suyuti wa ghairuhu. Maka tiga syarat ini adalah mujma'un 'alaiha, disepakati. Disepakati oleh para ulama bahasa, para ulama nahwu, kama qalahu as-Suyuti wa ghairuhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dan ulama yang lain. Nah, silakan bisa dilihat di Hamul Hawami. Ya, maka syarat untuk sebuah jumlah boleh berkedudukan sebagai khobar, syarat yang pertama adalah dia mengandung robit yang mengikatnya dengan mubtada. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh berupa jumlah nidaiyah. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh didahului oleh kata lakin atau lakina, kemudian bal dan hatta. Beralih ke halaman berikutnya, masih di footnote. Wa yajuzu fi jumlatil khabari an takuna qasamiyatan. Dan boleh untuk jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut, dia berupa jumlah qasamiyah. Berupa jumlah yang isinya adalah sumpah. Khilafan li Sa'lab. Ini berbeda halnya dengan pendapat Sa'lab. Kalau Sa'lab rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat jumlahnya nggak boleh qasamiyah. Tapi yang tepat dalam masalah ini adalah meskipun jumlahnya adalah jumlah qasamiyah, jumlah yang intinya adalah bersumpah, maka dia boleh menjadi khobar dari sebuah mubtada. Contohnya qala ta'ala, semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, tsumma qutilu, kemudian dia terbunuh, au matu, atau kemudian dia meninggal, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana,
sungguh Allah akan berikan, sungguh Allah akan benar-benar berikan kepada mereka dengan rizki yang baik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj 58 ini, secara ringkas kata alladzina dalam walladzina hajar dan seterusnya ini merupakan isim mausul yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian khobarnya adalah berupa jumlah, yaitu layar zuqannahumullah. Layar zuqannahumullah. Maka ini khobarnya. Dan khobarnya berupa jumlah yang isinya adalah qasam, bersumpah. Dari mana kita tahu bahwasannya jumlah layar zuqannahumullah itu adalah jumlah qasamiyah, jumlah yang ini mengandung qasam, mengandung sumpah? Jawabannya adalah dengan adanya lamul ibtida atau lam qasam atau lam taukid pada layar zuqannahumullah. Maka pada layar zuqannahumullah, maka lamnya di sini adalah bisa dianggap lam ibtida, bisa dianggap lam taukid. Kemudian dan adanya lam taukid dalam yang mendahului sebuah kata, maka ini menunjukkan bahwasanya ada qasam sebelumnya. Ada qasam sebelumnya, ada sumpah sebelumnya. Namun qasam ini ataupun sumpah ini tidak dimunculkan dalam kalimat. Maka pada layar zuqannahumullah ini teranggap jumlah qasamiyah. Kenapa? Karena sebenarnya itu ada qasam, namun jumlahnya qasamnya tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah lam taukidnya saja. Maka maka kalimat ataupun jumlah layar zuqannahum ini khobarul mubtada'i alladzina, berkedudukan sebagai khobar untuk mubtada yaitu kata alladzina. Nah, maka ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya meskipun jumlahnya ini adalah jumlah qasamiyah, jumlah yang berisi sumpah, dia bisa berkedudukan sebagai khobar dalam sebuah kalimat. Maka Ta'ala contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan bagi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh kepada kami, menuju kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh akan kami benar-benar berikan kepada mereka, petunjuk kepada mereka, kami akan benar-benar tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Orang-orang yang betul-betul berjihad untuk menuju kami, maka sungguh akan kami berikan mereka hidayah ataupun petunjuk untuk menuju jalan-jalan kami. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut 69 ini, kata alladzina ini dia merupakan isim mausul yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian ringkasnya jumlah lanahdiyannahum. Maka ini adalah jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Di mana jumlah ini didahului oleh lam taukid. Dan adanya lam taukid tadi mengisyaratkan adanya qasam, adanya sumpah yang mendahului kalimat tersebut. Cuman qasamnya ini tidak dimunculkan dalam kalimat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bolehnya jumlah qasamiyah kita dudukkan sebagai khobar dalam sebuah jumlah. Wa fihi ayatun ukharu, dan untuk masalah ini ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya jumlah qasamiyah itu bisa berkedudukan sebagai khobar. Kama yajuzu wuqu'ul jumlati al-insya'iyati khobaran. Sebagaimana pula boleh jumlah insya'iyah itu berkedudukan sebagai khobar. Khilafan libni Siraji. Ini berbeda dengan pendapat Ibnu Siraj. Ibnu Siraj berpendapat jumlah insya'iyah tidak boleh berkedudukan sebagai khobar. Namun yang tepat dalam masalah ini, jumlah insya'iyah boleh berkedudukan sebagai khobar. Dan yang dimaksud dengan jumlah insya'iyah, ya insya'iyah itu jadi kita ingat kembali bahwasanya jumlah itu ada dua. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah itu adalah jumlah yang bisa kita komentari dengan betul atau salah. Kalau kita bandingkan dengan realita yang ada. Nah, misalkan saya katakan, Ja'a Muhammadun. Nah, Muhammad telah datang. Apakah kalimat ini itu betul ataukah salah? Tergantung realitanya.
Kalau realita menunjukkan bahwasanya Muhammad itu telah datang, kita katakan sodaqo. Betul. Ja'a Muhammad, informasinya betul. Muhammad telah datang. Karena realita Muhammad datang. Tapi kalau realita menunjukkan bahwasanya Muhammad tidak datang, maka kita komentari kadzaba, dusta, bohong, atau salah, keliru. Kenapa? Karena realita menunjukkan bahwasanya Muhammad belum datang atau tidak datang. Maka itu adalah jumlah khobariyah, yaitu jumlah yang bisa kita komentari dengan betul ataukah salah kalau kita bandingkan dengan realita yang ada. Berbeda halnya dengan jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah ini adalah jumlah yang tidak bisa kita komentari dengan betul ataukah salah. Kenapa? Karena belum ada realita yang terjadi. Yang termasuk dalam jumlah insya'iyah diantaranya adalah amr, perintah. Misalkan ukhruj, keluarlah. Maka apabila kita katakan ukhruj, keluarlah, maka ini belum ada realita perbuatan yang terjadi. Orang yang kita minta keluar belum keluar. Maka belum ada realita yang terjadi, sehingga di sini tidak bisa kita komentari dengan betul atau salah. Kenapa? Karena belum keluar. Maka itulah jumlah insya'iyah, dia tidak bisa kita komentari dengan betul ataukah salah. Kalau kita bandingkan dengan realita, karena belum ada realita yang terjadi. Dan di antara yang termasuk dalam jumlah insya'iyah itu adalah amar. Yang tadi dikatakan oleh pensyarah, meskipun dia jumlah insya'iyah, boleh berkedudukan sebagai khobar. Contohnya apa? Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah 34. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang dia mengumpulkan dan menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ini, kata alladzina, dia merupakan mausulun, merupakan isim mausul. Mubtada'un, dia berkedudukan sebagai mubtada. Dhamina makna syarti, dan dia mengandung makna syarat. Ya, karena konteksnya di sini adalah konteks syarat. Ya, orang-orang yang kayak gini, maka kayak gitu. Maka ini meskipun menggunakan dohirnya, ya, dohirnya itu adalah bukan syarat karena tidak ada alat-alat syarat. Semisal isim syarat man, barang siapa, ma, apa saja, ataupun alat syarat yang lain. Namun dari sisi konteks kalimat, firman Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah uslub syarat. Karena mengandung jika maka. Jika kayak gini, maka kayak gitu. Maka ada sebab akibat. Maka termasuk uslub syarat. Maka ini yang dimaksud dengan perkataan pensyarah di sini, domina makna syarti. Dia mengandung makna syarat. Karena secara keseluruhan, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ini menunjukkan syarat. Bagi orang yang kayak gini, maka akibatnya seperti itu. Maka alladzina di sini dia adalah isim mausul, mubtada, dan dia secara makna mengandung makna syarat. Falidzalika dakhalatil fa'u fi khabarihi, oleh karena itulah masuklah huruf fa. Ya, fi khabarihi, pada khabarnya, yaitu pada fabashirhum. Wa huwa qauluhu fabashirhum, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala fabashirhum. Maka intinya di sini fabashirhum di sini dia merupakan khabar dari isim mausul alladzina. Nah, maka ini dalil untuk menunjukkan bahwasanya meskipun sifatnya insya'iyah, maka jumlah ini bisa berkedudukan sebagai khabar. Ya, maka ada 3 syarat yang disepakati oleh para ulama, yang ijma, para ulama bahasa ijma, untuk syarat jumlah yang bisa berkedudukan sebagai khabar. Syarat yang pertama adalah dia mengandung rabit. Kemudian yang kedua adalah tidak berupa jumlah nidaiyah. Kemudian yang ketiga adalah tidak didahului oleh kata lakin, bal, dan hatta. Ini syarat yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada pula syarat-syarat yang lain, namun ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mensyaratkan nggak boleh berupa jumlah qasamiyah. Namun yang tepat dalam masalah ini, nggak masalah dia berupa jumlah qasamiyah. Dia bisa berkedudukan sebagai khobar.
Kemudian ulama yang lain mensyaratkan tidak boleh berupa jumlah insaiyah, namun yang tepat dalam masalah ini meskipun dia jumlah yang sifatnya insaiyah, maka dia bisa berkedudukan sebagai khobar dalam sebuah jumlah ismiyah. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pensyarah di footnote, yang beliau sertakan di antara dalilnya adalah pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke permasalahan, kembali ke atas. Kemudian pensyarah menjelaskan tentang kata-kata yang bisa menjadi robit. Wa hadzal robitu anwa'un. Dan robit ini ada beberapa jenis. Ya, kita baca robit yang pertama. Awalan yang pertama adalah ad-dhamiru al-aidu alal mubtada'i. Yang pertama adalah yang bisa sebagai robit dalam sebuah jumlah yang berkedudukan sebagai khobar adalah berupa ad-dhamir. Robitnya berupa ad-dhamir. Yang mana ad-dhamir ini al-aidu alal mubtada'i, kembalinya nanti kepada mubtada. Wa huwa aslur rawabiti wa aqwaha. Dan ini merupakan asal robit, ya, robit yang paling asal, hukum asal robit, wa aqwaha, dan robit yang paling kuat. Jadi pada asalnya robit itu berupa dhamir. Dan ini dianggap robit yang paling kuat karena dia kembalinya nanti kepada mubtada. Ya, nahwu contohnya adalah dalam kalimat ya, contohnya adalah dalam kalimat al-mujtahidu kitabuhu ma'ahu. Sebagaimana tadi dibaca oleh Angga. Kalau di tempat saya contohnya lain. Kita coba pakai contoh antum saja. Al-mujtahidu kitabuhu ma'ahu. Al-mujtahid, ya, siswa yang rajin itu, kitabuhu ma'ahu. Ya, kitabnya bersama dirinya. Kalau di tempat saya, al-mujtahidu yafuzu bi ghayatihi. Al-mujtahidu, orang yang rajin itu, orang yang bersungguh-sungguh itu, yafuzu bi ghayatihi, yafuzu dia mencapai bi ghayatihi, keinginannya. Dia mendapatkan tujuan atau keinginannya. Fal mujtahidu, maka kata al-mujtahidu di sini kata yang berkedudukan sebagai mubtadaun, mubtada. Kemudian wa jumlatu, dan kalimat kitabuhu ma'ahu atau yafuzu bi ghayatihi ini khobarun, dia merupakan jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Wal ha'u, dan domir ha pada ya kitabuhu ma'ahu, ya kitabuhu ma'ahu, domir ha-nya di sini atau dalam contoh yang ada di tempat saya, yafuzu bi ghayatihi, domir ha-nya pada bi ghayatihi, hiya ar-rabitu, dia merupakan robitnya. Ya, kitabuhu ma'ahu, kitabnya bersama dengannya. Maka haknya di sini dia dhamir dan fungsinya adalah robit, pengikat antara jumlah yang berkedudukan sebagai khobar tersebut dengan mubtada'nya. Dan dhamir hak di sini itu kembalinya kepada mubtada, yaitu al-mujtahid. Kitabuhu ma'ahu, kitabnya bersamanya. Nyanya siapa? Al-mujtahid. Kemudian contoh yang lain, Khalidun abuhu qa'imun. Ya, Khalid bapaknya berdiri. Fa Khalidun mubtada'un, maka kata Khalid di sini dia adalah mubtada. Kemudian kalimat abuhu qa'imun mubtada'un wa khabaruhu. Ya, mubtada dan khobarnya. Ya, artinya di sini oleh ya, pensyarah langsung dipartisi, ya, abuhu ini mubtada sekunder. Kemudian qa'imun ini khobar dari abuhu. Kemudian satu kesatuannya yaitu abuhu qa'imun wal jumlatu, dan kalimat tersebut yaitu abuhu qa'imun khobarul mubtada'i al-awwali, ya, berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang pertama, yaitu mubtada primer, yaitu kata Khalidun. Ya, lebih mudah mungkin kita katakan langsung saja Khalid ini mubtada, abuhu qa'imun khobar. Kemudian pada abuhu qa'imun warrobitu al-ha'u, dan robitnya adalah domir ha, ya, pada abuhu. Ya, Khalid bapaknya berdiri. Siapanya dalam bapaknya berdiri? Khalid. Maka robitnya adalah dhamir ha. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 228. Allah katakan wal mutallaqatu, bagi wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menunggu diri mereka
Artinya ya mereka menjaga diri mereka untuk tidak menikah. Salah satu kuru'in, ya, selama salah satu kuru', ya, 3 kali haid. Maka kata al-mutallaqatu di sini, dia kata yang berkedudukan sebagai mubtada'un, mubtada, kemudian pada yatarabbasna di sini, dia merupakan jumlah fi'liyah, alias sudah terdiri dari fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Yatarabbasna ini adalah fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya adalah nun inas. Maka dia fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il, khobarun, berkedudukan sebagai khobar. Dia jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai khobar. Warrabitu nunul inasi, dan robitnya adalah nun inas. Yatarabbasna, mereka menunggu, menjaga diri mereka. Siapakah mereka di sini? Al-mutallaqah. Maka di sini robitnya adalah nun inas. Maka itu adalah robit yang pertama, yaitu robit yang paling kuat, itu robit yang berupa dhamir, yang mana dhamir ini kembalinya nanti kepada mubtada. Kemudian berikutnya, robit yang kedua. Sanian yang kedua adalah, yang bisa sebagai robit, itu adalah al-isyaratu ilal mubtada'i. Isim isyarah. Yang kedua adalah isim isyarah. Jadi robitnya dalam jumlah yang sebagai khobar itu adalah isim isyarah. Yang mana isim isyarahnya ini menunjuknya atau kembalinya nanti kepada mubtada. Contohnya adalah dalam kalimat al-ijtihadu dzalika asasun najahi. Al-ijtihad, kesungguhan. Dzalika itu adalah asasun najah, ya asas kesuksesan. Kesungguhan itu adalah asas kesuksesan. Ya, kalau untuk bidang akademis ya bisa kita terjemahkan al-ijtihad, ya. Rajin itu adalah asas kelulusan, asas supaya kamu bisa lulus. Maka kata al-ijtihad di sini dia adalah mubtada, fal ijtihadu, maka kata al-ijtihadu di sini dia adalah mubtadaun awwalun, mubtada yang pertama. Apa yang kita bahasakan bebas dengan mubtada primer. Ya, kita baca mubtadaun awwalun. Ini susunan yang bentuknya na'at man'ut, mubtadaun awwalun, bukan idhofah, mubtada'u awwalin bukan, tapi na'at man'ut, mubtadaun awwalun, mubtada yang pertama. Kemudian jumlah zalika asasun najahi, itu adalah asas kesuksesan. Ini merupakan jumlah yang terdiri dari mubtadaun wa khobaruhu, mubtada dan khobarnya. Ya, intinya ini jumlah ismiyah. Dalika asasun najah, dalikanya ini mubtada, yaitu mubtada sekunder. Kemudian asasun najah ini khobar dari kata dalika. Ringkasnya demikian. Lebih to the point lagi, intinya dalika asasun najah ini jumlah ismiyah khobar dari kata al-ijtihad. Sebagaimana perkataan pensarah selanjutnya. Wal jumlatu khobarul mubtada'i al-awwali. Maka jumlah yaitu kalimat dalika asasun najah khobarul mubtada'i al-awwali, merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Jadi baca al-awwali karena ini merupakan naat dari kata al-mubtada. Khobarul mubtada'i al-awwali, khobar dari mubtada yang pertama. Lalu siapakah robitnya? Warrobitu ismul isyarati. Adapun robitnya itu adalah ismul isyarati, isim isyarah, yaitu kata dzalika. Kesungguhan itu adalah asas kesuksesan. Itu tuh siapa? Al-ijtihad. Kesungguhan. Maka robitnya di sini adalah isim isyarah, yaitu kata dzalika, yang mana isim isyarah ini al-aidu, kembalinya. Jadi baca al-aidu karena dia naat dari kata ismul isyarah. Naat dari kata ismu. Maka dibaca al-aidu, rofa. Maka robitnya adalah isim isyarah, yaitu kata dzalika, yang mana kembalinya alal mubtada'i al-awwali, kepada mubtada yang pertama, yaitu kata al-ijtihad. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik atau paling baik.
Maka kata libas dalam libasut taqwa dzalika khair, dia merupakan mubtadaun awwalun, mubtada yang pertama atau mubtada primer. Kemudian kata at-taqwa ini adalah mudhafun ilaih, mudhaf ilaih dari kata libas. Kemudian kalimat dzalika khairun, dia adalah mubtadaun wa khabaruhu, mubtada dan khabarnya. Intinya dia jumlah ismiyah sebagai khabar dari kata libas. Wal jumlatu, dan jumlah yaitu kata atau kalimat dzalika khairun khabarul mubtada'i al-awwali, khabar dari mubtada yang pertama yaitu kata libasut taqwa. Warabitu, dan rabit dalam kasus ini adalah ismul isyarati, isim isyarah yaitu kata dzalika pada dzalika khairun, yang mana yang dimaksud dengan dzalika ini adalah al-aidu, kembalinya alal mubtada'i al-awwali pada mubtada yang pertama yaitu mubtada primer yaitu kata libasut taqwa. Libasut taqwa, dan pakaian ketakwaan dzalika khairun itu adalah lebih baik atau paling baik. Siapakah itu yang dimaksudkan dalam firman Allah ini? Libasut taqwa. Maka rabit yang kedua adalah bisa berupa isim isyarah, yang mana isim isyarahnya nanti kembalinya kepada si mubtada dalam kalimat tersebut. Ya, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita tambahkan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk dua rabit berikutnya dan juga pembahasan tentang hal ini di pembahasan berikutnya saja insyaallah taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.